Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat Ahmadi sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Sumbersuko 1 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara dengan Ibu Kepala Sekolah tempat saya bertugas, yaitu UPT Satuan Pendidikan SDN Sumbersuko 1 dengan Ibu Rika Woni Setia Lesmari MPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dayat. Pak Dayat sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Rika, saya juga baik sekali. Bu, ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nantinya, ya Bu. Ya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terlebih dahulu sebelum saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral, kalau untuk dari dilema etika adalah sesuatu yang permasalahan itu sama-sama baik, namun saya itu bingung menentukan yang mana yang harus saya pilih. Sedangkan kalau bujukan moral kan yang satu baik, yang satu kurang baik kan gitu ya. Jadi kalau sekiranya saya menghadapi kasus yang merupakan dilema etika yang dua-duanya itu sama-sama baik dan memang harus saya memilihnya, saya akan lebih memilih hal-hal yang sekiranya urgent, yang memang benar-benar harus dilakukan saat itu juga, dan apabila tidak dilakukan itu akan berdampak mungkin merugikan lembaga saya, entah itu ke guru atau ke murid-murid. Dan cara mengidentifikasinya yaitu saya menanyakan dulu ke Bapak Ibu guru di sini, kira-kira saya akan berkoordinasi dulu sama semua tim saya di sini. Kira-kira kalau permasalahan ini seperti apa, kalau ini seperti apa, nanti kita identifikasi bersama-sama sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan masukan dan istilahnya masukan dan pendapat dari beberapa guru, sehingga saya tidak salah dalam langkah karena ini sama-sama baik. Jadi kalau dilakukan dua-duanya kan tidak mungkin, jadi saya harus memilih salah satu, dan nanti kalau satunya sudah selesai kita akan melakukan yang satunya lagi itu. Jadi bukan berarti tidak dilakukan sama sekali itu untuk dilema etika, karena dua-duanya kan baik dan kita lakukan bisa semuanya. Tapi mana yang kita dulukan? Untuk yang bujukan moral, tentu saja ini sesuatu yang mungkin kalau bujukan moral itu biasanya yang negatif itu menggiurkan untuk kita, sehingga kita ingin melakukan itu meskipun itu buruk. Namun kita kembali lagi pada prinsip kita, tujuan kita itu apa? Tujuan kita untuk mengembangkan sekolah, untuk mengembangkan kemajuan SD kita. Tentu saja saya akan memilih yang terbaik, yang sekiranya itu tidak merugikan lembaga kita. Jadi identifikasinya sangat mudah kalau untuk bujukan moral, karena yang satu baik, yang satu tidak baik. Iya, jadi saya tentu saja misalnya ada beberapa guru yang mencoba untuk ini aja Bu, yang ini aja kan kita lebih enak, lebih untuk kita kembali lagi jangan tergiur hal seperti itu, supaya apa? Supaya kita nanti sekolah kita itu bersih dari hal-hal yang negatif. Jadi kita akan membangun sekolah ini dari pribadi guru menjadi semuanya itu baik, tanpa hal-hal yang curang atau hal-hal yang merugikan sekolahan. Jadi bekerja itu kita bisa bekerja dengan lebih semangat dan tanpa terpengaruh hal-hal yang kurang baik. Baik, jadi Bu mengidentifikasi dulu dan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di tubuh dengan teman sejauh, dengan tokoh masyarakatnya. Selanjutnya Bu,
selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu tadi yang disebut dengan dilema etika. Dua-duanya itu baik, dua-duanya mengandung nilai kebajikan, dan dua-duanya itu akan apa ya istilahnya, hal yang sulit untuk dipilih ya. Nah, ya tentu saja saya tidak akan mengambil keputusan secara sepihak saya sendiri. Oh, menurut saya ini yang baik. Oh, saya tidak akan seperti itu. Saya akan mencoba mengumpulkan dewan guru untuk melakukan koordinasi, istilahnya rapat pimpinan untuk membahas seperti itu. Karena kalau ada sesuatu seperti ini, kita akan memilih yang mana. Kita lihat dulu baik buruknya. Kita lihat dulu mana di antara dua ini yang lebih baik. Dua-duanya baik, tapi kita cari yang lebih baik dan lebih urgent dan lebih yang harus didulukan. Meskipun dua-duanya itu sama-sama baik. Dan ini kita bicarakan bersama-sama. Nanti kita tampung semua aspirasi dari guru-guru, kita olah kembali. Kemudian setelah kita olah, kita timbang-timbang mana yang lebih baik, baru saya memutuskan memilih kebijakan yang mana yang harus saya ambil. Dan memang harus itu kita minta pendapat ke semuanya. Biar apa? Dan nanti kalau ada sesuatu di kemudian hari, ini bukan lagi keputusan saya, tapi merupakan keputusan bersama, kesepakatan bersama saya dan dewan guru. Luar biasa sekali. Ibu selalu melihat prioritas dulu ya, yang urgent yang lebih mana yang harus diputuskan, tapi juga melihat aspek dari untuk bersama, jangan sampai ada yang pihak yang dirugikan gitu ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin Ibu menggandeng pihak lain seperti komite atau tokoh masyarakat atau kepolisian mungkin dalam memutuskan suatu permasalahan yang dilema etika ini, gitu Ibu. Nah, ini tergantung dari permasalahan apa yang kita hadapi. Ya, itu tergantung. Kalau permasalahan itu hanya tentang lembaga kita, misalnya hanya mengenai murid, tentu saja yang akan saya gandeng adalah dewan guru. Prosedurnya kita berbicara dulu dengan dewan guru. Tapi itu kalau sudah menyangkut kelembagaan secara keseluruhan, tentu saja saya akan menggandeng komite, bahkan juga paguyuban dan wali murid untuk bisa memecahkan, untuk bisa mencari solusi, ya, untuk bisa mencari keputusan mana yang harus saya ambil. Itu kalau itu sudah mencakup keseluruhan, kalau hanya mencakup pembelajaran anak-anak untuk hanya sekolahan berkenaan dengan murid, ini cukup dewan guru saja. Tapi kalau sudah kelembagaan keseluruhan, saya akan juga berkoordinasi dengan komite, dengan wali murid, dan juga dengan paguyuban seperti itu. Tapi kalau sudah keputusan itu berkenaan dengan istilahnya itu lembaga dan sekitarnya, tentu saja akan ada beberapa pihak-pihak terkait yang mungkin ada hubungannya dengan permasalahan tersebut, entah itu Pak Lurah, entah itu Pak RT, tokoh masyarakat di sini yang ada kaitannya dengan persoalan tersebut. Jadi kita lihat dulu persoalan apa yang kita hadapi, baru saya melangkah untuk menentukan langkah-langkah apa yang saya lakukan dan siapa saja orang saya libatkan. Jadi Ibu selalu menimbang dulu sebuah permasalahan itu perlu nggak kita melibatkan orang-orang seperti tokoh masyarakat atau perangkat, tidak menutup kemungkinan memang jikalau diperlukan tetap Ibu akan melibatkan mereka semua gitu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang Ibu
anggap tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya tentu saja adalah terkadang kan banyak pendapat yang berbeda. Nah, pendapat yang berbeda dari entah itu guru-guru, entah itu pihak lain. Terkadang manusia itu kan sulit menerima kalau pendapatnya itu tidak digunakan. Itu kan manusiawi sekali dan itu sebenarnya tidak masalah, namanya juga demokrasi ya, jadi perbedaan pendapat itu sudah biasa. Namun terkadang ada beberapa guru ataupun orang tokoh masyarakat dan sebagainya yang mungkin saat kita mengambil keputusan pendapatnya itu bukan termasuk pendapat yang kita pakai, jadi mereka mengalami kekecewaan. Nah itu kendalanya, kita bagaimana bisa memberikan pengertian kepada beliau-beliau ini akan mengerti bahwasannya kenapa saya mengambil ini itu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, bukan berarti pendapat yang diberikan itu salah, tapi memang akan lebih baik jika mengambil yang satu ini. Nah, kendalanya di situ, kita takutkan bahwasannya mereka kecewa, akhirnya mereka untuk kedepannya malas untuk memberikan pendapat lagi karena pendapatku malas berpendapat, pendapat juga tidak digunakan. Itu jadi kita harus melakukan pendekatan yang secara personal agar mereka mampu memahami bahwa memang tidak mungkin semua pendapat itu kita akomodir. Jadi memang harus bisa menyadari bahwa ya memang namanya musyawarah demokrasi, mengambil sebuah keputusan memang ada beberapa pendapat dan pendapatnya tidak semua pendapat bisa dipakai, harus bisa dengan seperti itu. Jadi kendalanya hanya sekitar itu saja, tidak ada kendala-kendala yang arti lainnya. Jadi kalau kita pendekatan ke personal saja supaya bisa dipahami dan bisa dilaksanakan keputusan yang sudah saya ambil. Wow, bijaksana sekali Bu Rita ini. Jadi setiap pengambil keputusan itu pasti ada pro dan kontranya, dan juga Bu Rita telah melakukan memberikan pengertian terhadap salah satu pihak yang mungkin pendapatnya belum diterima, tapi harus legowo dengan cara memberikan pengertian agar supaya bisa menerima dan memahami bahwasanya bukan idenya atau sarannya itu kurang baik atau salah, tetapi memang ada yang lebih baik lagi, dan itu yang harus diputuskan oleh sebuah pimpinan gitu Bu Rita. Itu bagus sekali. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala seperti jadwal atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika, mungkin Ibu pernah memberikan jeda waktu, untuk saat ini permasalahan ini belum bisa saya selesaikan hari ini juga karena mengingat besarnya suatu permasalahan, begitu Ibu? Kalau saya tipenya tidak seperti itu, karena saya tipenya orangnya kalau ada masalah harus segera diselesaikan, jadi tidak ada jadwal. Kapan permasalahan itu muncul, sesegera saya selesaikan, dan itu bisa melalui media apa saja. Jika memungkinkan, saya akan menyelesaikannya. Misalnya saya posisinya ada di sekolah, misalnya permasalahan itu muncul, saya akan segera kumpulkan guru-guru di saat mereka mulai beristirahat, entah itu pulang sekolah, tapi ya hari itu juga harus kita bicarakan, karena sudah kalau di lain waktu itu nanti akan berbeda lagi permasalahannya, akan makin lebar dan tidak terselesaikan, akan menimbulkan salah paham. Jadi kalau ada permasalahan sesegera mungkin, tidak perlu jadwal dan tidak perlu ada kita agendakan kapan, ya tidak perlu, karena itu nanti akan memicu keresahan di hati-hati masing-masing guru karena adanya sebuah permasalahan yang belum diselesaikan dan belum dibicarakan. Jadi misalnya itu kan salah satu media, jika saya di sekolahan itu kita selesaikan di sekolah, tapi jika itu saya ternyata ada di luar kota, entah itu saya waktu dinas luar atau apa, muncul sebuah permasalahan dan itu saya mengetahui, saya akan berusaha untuk kita kan punya grup kita. Nah itu saya akan segera coba menanyakan di situ. Kalau itu di grup itu saya masih kurang puas dengan hasil yang saya inginkan, saya akan coba telepon atau ini meminta kejelasan ke beberapa guru yang saya anggap
entah itu senior ataupun menjadi yang dituakan di sini untuk mewakili saya menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan rekomendasi saya. Jadi permasalahan itu tidak akan berlarut sampai nunggu saya pulang dari dinas, tidak seperti itu. Jadi misalnya saya mengamanatkan kepada satu guru dan nanti misalnya sudah dibicarakan dengan teman-teman dan nanti beliaunya melaporkan lagi ke saya, kemudian saya memberikan pandangan pendapat dan untuk memberikan sebuah keputusan melalui beliau menyampaikan ke teman-teman lagi. Jadi seperti itu. Jadi tidak nanti saya ini lagi di grup kita bahwasanya keputusannya seperti ini yang dari saya seperti itu. Jadi sebuah permasalahan tadi tidak akan berlarut sampai menjadi sesuatu yang besar seperti itu. Nah, ya biasa sekali Bu Rika. Jadi fast respon ya. Ya. Jadi harus secepat mungkin diselesaikan supaya permasalahan itu cepat selesai dan tidak berlarut-larut, Iya, karena tidak melebar. Gitu. Karena apa? Setiap hari itu akan muncul sebuah permasalahan. Kalau permasalahan kemarin tidak kita selesaikan, numpuk permasalahan baru, numpuk lagi permasalahan baru, itu akan menjadi bom waktu. Jadi kalau ada permasalahan hari ini, selesaikan hari ini. Besok misalnya muncul lagi sebuah permasalahan yang berbeda, selesaikan lagi. Besok lagi, ini jadinya kan lebih spesifik kita menyelesaikan. Dan tidak ada sebuah ganjalan-ganjalan di kita semua. Jadi ini selesai beres. Jadi kalau kita membiarkan itu semua, itu menjadi sebuah penumpukan dan nanti itu efeknya tidak baik untuk kita semua. Itu harus memang kalau menjadi sebuah bom waktu kan lebih berbahaya. Ya, biasa sekali. Jadi ibu juga ada seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu ya, seperti mungkin guru senior atau apa menunjuk sebuah rekan atau istilah wakil lah untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus tertentu dulu. Jikalau ibu di luar kota. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan khususnya di dilema etika? Pelajaran yang kita ambil adalah bahwasanya kita dalam memutuskan sesuatu itu jangan gerusa-gerusu, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Cepat boleh, tapi cepat yang matang, bukan cepat karena emosi. Jadi ini seperti ini berarti gini aja, jangan. Tetap kita berpikir tenang, berpikir santai. Jika menghadapi masalah, kita bicarakan baik-baik dan kita komunikasikan dengan baik sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Maksudnya hadapi masalah dengan tenang, jangan panik ya, dan jangan cepat mengambil keputusan. Harus benar-benar dipikirkan secara matang dulu, dibicarakan dengan baik dulu. Iya, jadinya itu harus diselesaikan hari ini, cuma jangan gerusa-gerusu dalam mengambil sebuah keputusan. Karena apa yang kita ucapkan kalau sebagai pimpinan Pak ya, apa yang kita ucapkan adalah sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh anak buahnya. Sedangkan kalau kita sebagai pimpinan cepat sekali berbicara yang membuat itu dianggap keputusan kemudian berubah lagi itu akan menjadi ketidakpercayaan guru-guru terhadap pimpinannya, karena kok berubah lagi gitu. Jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita benar-benar harus memikirkannya secara matang, baru kita bisa mengeflorkan ke semuanya bahwa inilah keputusan seperti itu. Luar biasa sekali dia, walaupun cepat tapi kita harus tetap matang, tenang dalam menghadapi sebuah permasalahan, jangan sampai panik gitu ya. Dan juga harus memikirkan efek dari keputusan seorang pimpinan gitu ya, karena seorang kata-kata dari seorang pimpinan adalah sabdo pandita gitu ya. Jadi itu yang dianut kan, jangan sembarangan membuat keputusan jadinya. Supaya sebuah jadi pimpinan itu adalah kepercayaan diri yang tinggi, karena memang dilihat oleh anak buah agar sudah tidak mudah berubah dari pada keputusan pimpinan itu sendiri. Wow, luar biasa sekali ya. Baik Ibu, terima kasih untuk sharing hari ini. Alhamdulillah
mudah-mudahan dari jawaban-jawaban atau pengalaman-pengalaman yang Ibu hari ini berikan kepada saya ini bisa menjadi acuan saya juga dalam belajar kedepannya. Jikalau saya menghadapi sebuah kasus bisa kedepannya lebih bijaksana atau tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak Dayat. Sukses selalu. Terima kasih untuk hari ini, sampai bersama dulu. Saya mohon pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat Ahmadi, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Sumber Suko 1, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancara dengan kepala sekolah dari UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorene 1, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Diki Kilat Wahyu Brilianto. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam Pak Dayat. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Diki? Alhamdulillah luar biasa sehat Pak Dayat. Bagaimana Pak Dayat kabarnya? Saya juga baik Pak Diki, alhamdulillah. Baik Pak Diki, ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Ya Pak Dayat. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya Bapak Diki bisa bantu menjawab gitu Pak Diki ya. Silakan Pak Dayat. Oke Pak Diki. Bisa kita mulai dari sekarang ya Pak Diki? Ya bisa, monggo. Selama ini bagaimana Pak Diki dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Di antara dua kasus itu Pak Dayat ya. Jadi kan ada dilema, ada bujukan moral. Nah, kalau dilema itu biasanya itu bisa kita maklumi Pak Dayat. Tapi kalau bujukan moral ini yang tidak bisa kita tolerir Pak Dayat. Jadi bujukan moral ini memang harus kita hindarkan Pak Dayat. Jadi misalnya dengan contoh misalnya salah satunya yaitu korupsi Pak Dayat. Nah, korupsi itu kan sudah merupakan bujukan moral. Jadi itu tidak sesuai dengan hukum dan juga agama Pak Dayat. Sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan agama merupakan bujukan moral bagi saya. Beda dengan dilema etika Pak Dayat. Seperti itu Pak Dayat. Ya. Pak Diki, selama ini bagaimana Pak Diki dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah instansi tempat Bapak memimpin? Ya Pak Dayat, pengambilan keputusan ini lebih kepada di mana urgenitas kalau saya Pak Dayat. Jadi di mana ada yang lebih didahulukan daripada yang lain, ini yang selalu akan saya dahulukan Pak Dayat. Yang kedua selain urgent yaitu bermanfaat bagi orang banyak Pak Dayat. Nah, kalau bermanfaat hanya sekelumit orang, jadi keputusan ini maka tidak akan saya ambil. Jadi beberapa keputusan yang saya ambil, satu yaitu urgent, yang kedua adalah bermanfaat untuk orang banyak, yang ketiga yaitu tadi tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Luar biasa sekali. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Diki? Iya, di saat dilema etika itu Pak Dayat timbullah ada opsi-opsi Pak Dayat, di mana kita itu yang tadi kan benar sama benar kalau dilema etika ya Pak Dayat ya. Di satu sisi ini benar, di sisi yang lain juga benar. Sama-sama benarnya, tapi ya itu tadi harus dilihat bobotnya yang menguntungkan bagi orang banyak ini yang mana, gitu Pak Dayat. Jadi saya memilih untuk mempertimbangkan keputusan saya ini yang bermanfaat untuk orang banyak tadi Pak Dayat. Begitu. Walaupun sama-sama benarnya. Iya. Iya. Eh, apakah Pak Diki pernah memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak Diki? Kalau kalau di jadwal itu ya nggak mungkin Pak Dayat. Jadi namanya permasalahan itu kan datang tiba-tiba Ya, gitu loh Pak ya, Dayat. ya. Ya nggak bisa kan kita jadwal. Jadi kita itu harus selalu siap, sedia untuk mengatasi masalah dengan keputusan yang cepat dan tepat Pak Dayat. Jadi kalau jadwal itu tidak bisa dijadwal. Masa kasus harus menunggu dulu begitu. Ini harus padahal harus diputuskan sekarang juga supaya sesuatu yang terjadi itu bisa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan segera begitu Pak Daya. Jadi Agar tidak berlarut-larut gitu Pak Diki ya. iya, jadi nggak ada jadwal. Misalnya kasus sekarang masa bulan depan mau, oh bulan depan aja jadwalnya saya memutuskan tidak. Jadi keputusan itu harus segera dan juga tepat. Begitu. Baik. Yeah. Dalam pengambilan keputusan, apakah Pak Diki melibatkan pihak-pihak terkait yang lain, misalkan tokoh masyarakat atau kepolisian atau mungkin eh, teman-teman Iya, gitu Pak Diki? iya, iya. Tergantung Pak Dayat, tergantung pada kasus yang kita hadapi. Begitu. Kalau memang kasus yang kita hadapi ini membutuhkan bantuan karena itu melebihi dari kapasitas saya sebagai kepala sekolah Pak Dayat. Jadi saya harus meminta bantuan kepada mereka-mereka termasuk juga dengan stakeholder gitu. Misalnya permasalahan tanah misalnya, saya kan juga nggak mampu ke dalamnya sana gitu loh. Atau masalah hukum kita harus ke kepolisian dan lain sebagainya seperti itu. Ya dan juga saya ini sering sekali berkolaborasi Pak Dayat dengan rekan-rekan teman-teman Bapak Ibu guru dalam pengambilan keputusan supaya apa? Tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan keputusan ini dan juga dapat dilaksanakan oleh semuanya. Begitu Pak Dayat. Wah, luar biasa sekali Pak Diki ya. Eh, selama Pak Diki memimpin di instansi saat ini atau sebelumnya, mungkin adakah yang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ini yang harus berhubungan dengan pihak tokoh masyarakat atau yang lain? Gitu, Pak Diki. Iya Pak Dayat, selalu saja ada begitu Pak Dayat. Contoh juga banyak, yaitu kita harus berhadapan dengan wali murid contohnya. Ya, saya nggak bisa sendiri, saya juga butuh komite di dalamnya dalam memutuskan semuanya itu. Dan juga dilema etika ini terkadang itu membuat saya ini juga bingung termasuknya Pak Dayat. Tapi di antara kebingungan itu, yaitu tadi, saya putuskan ini harus cepat dan tepat dan juga bertanggung jawab Pak Dayat. Artinya bagaimana? Melihatnya itu, ya tadi, contoh satu tadi, harus bermanfaat bagi orang banyak. Tuh Pak Dayat. Yang paling penting yaitu tadi tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Pak Dayat. Itulah yang membuat saya
memutuskan suatu kasus ini dengan cepat adalah itu. Itu yang saya pegang selama ini. Jadi Gitu. harus selalu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada Betul, di sekitar betul. jenengan ya Pak Didi. Iya, iya, betul, Wah, betul Pak Dayat. luar biasa sekali Pak Nggih. Didi. Terima kasih banyak atas sharing hari ini Pak Didi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Pak Didi hari ini bisa jadi acuan saya juga dalam kedepannya untuk misal memutuskan suatu permasalahan. Baik Pak Didi, sharing hari ini sekian. Terima kasih. Sama-sama Pak Dayat. Semoga panjenengan juga dapat memutuskan suatu kasus, terutama kasus dilema etika ini dengan secepat-cepatnya dan juga tepat Pak Dayat. Begitu. Nggih. Baik Pak Didi, pengalaman yang jenengan berikan kepada saya itu sangat berharga sekali dan saya sangat berterima kasih atas informasi atau pemberian saran bagaimana cara memutuskan suatu kasus agar supaya tidak merugikan orang lain dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan agama yang seperti Pak Diki sampaikan. Baik Pak Diki, terima kasih untuk hari ini. Saya mohon pamit. Sama-sama, silakan Pak Dayat. Sukses selalu untuk Pak Dayat. Baik. Baik, sekian Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.